Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi persamaan Cauchy Riemann dan fungsi analitik dengan dosen pengampu Bapak Eko Andi Purnomo MPD. Anggota kelompok 6 yaitu ada saya sendiri Anita Diwahyuni, Wahyu Dwi Ilyasah, dan Rosita Sari. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu ada dua. Yang pertama, persamaan Cauchy Riemann dan fungsi analitik. Pengertian persamaan Cauchy Riemann atau CR. Suatu syarat perlu agar W sama dengan FZ sama dengan U kali X, Y plus V kali X, Y. Analitik dalam suatu daerah R adalah U dan V memenuhi persamaan Cauchy Riemann. Turunan parsial dari U per turunan parsial dari X sama dengan turunan parsial dari V per turunan parsial dari Y. Turunan parsial dari U per turunan parsial dari Y sama dengan minus turunan parsial dari V per turunan parsial dari X. Jika turunan parsial dalam dua kontinu dalam R, maka persamaan Cauchy Riemann adalah syarat cukup agar FZ analitik dalam R. Persamaan Cauchy Riemann merupakan persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks dengan rumus W sama dengan Fz sama dengan U kali X, Y plus IV kali X, Y. Fungsi F dikatakan analitik pada domain D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy Riemann yaitu UX sama dengan VY, UY sama dengan minus VY. Dengan UX sama dengan turunan parsial dari U per turunan parsial dari X, UY sama dengan turunan parsial dari U per turunan parsial dari Y, Vx sama dengan turunan parsial dari V per turunan parsial dari X. Vy sama dengan turunan parsial dari V per turunan parsial dari Y. Teorema 5.2. Diketahui fungsi Fz sama dengan U kali X, Y plus IV kali X, Y apabila berlaku 1. U kali X, Y, IV kali X, Y, dan turunan parsial pertama yaitu UX, Vx, Uy, dan Vy. Kontinu pada lingkungan N dari Z0, NR Z0. Kedua, pada titik Z0 berlaku UX sama dengan Vy dan Uy sama dengan minus Vx. Maka F aksen Z ada dan F aksen Z sama dengan UX plus IVX sama dengan VY min IUY. Pembuktian. Misalkan FZ sama dengan U kali X, Y plus IV kali X, Y. Delta F sama dengan F kali Z0 plus delta Z0 min F Z0 sama dengan delta U plus I delta V, di mana delta U sama dengan U kali X0 plus delta X, Y0 plus delta Y, min U kali X0, Y0, dan delta V sama dengan V kali X0 plus delta X, Y0 plus delta Y, min F kali X0, Y0. Pada kalkulus 2 ubah bahwa untuk sembarang titik X0 plus delta X, Y0 plus delta Y di N berlaku delta U sama dengan U kali X, X0 plus delta X, Y0 plus delta Y, min U kali X0, Y0 sama dengan UX delta X plus UY delta Y plus alpha delta X plus beta delta Y. Dengan alpha, beta mendekati 0 bila delta X dan delta Y 0 mendekati 0.
Begitu pula delta V sama dengan V kali X0 plus delta X, Y0 plus delta Y. Min V kali X0, Y0 sama dengan Vx delta X plus Vy delta Y plus Pi delta X plus delta Y. Dengan Pi delta mendekati 0 bila delta X dan delta Y mendekati 0, sehingga diperoleh persamaan delta U sama dengan Ux delta X min Vx plus alpha delta X plus beta delta Y, persamaan 1. Persamaan 2-nya yaitu delta V sama dengan Vx delta X plus Ux delta Y plus Pi delta X plus delta Y. Sehingga Fz0 plus delta Z min Fz0 sama dengan U kali X0 plus delta X, Y0 plus delta Y plus IV kali X0 plus delta X, Y0 plus delta X min U kali X0, Y0 plus IV kali X0, Y0 sama dengan U kali X0 plus delta X, Y0 plus delta Y min U kali X0, Y0 plus V kali X0 plus delta X, Y0 plus delta Y min V kali X0, Y0 kali I sama dengan delta U plus I delta V. Dari persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan F kali Z0 plus delta Z min Fz0 per delta Z sama dengan Ux plus IVX delta X per delta Z plus Ux plus IVX delta Y plus delta Z kali I plus alpha plus I Pi delta X plus delta Z plus beta plus IP delta Y per delta Z sama dengan Ux plus IVX plus alpha plus IP delta X per delta Z plus beta plus IP AX delta X per delta Z menjadi persamaan 3. Dengan mengambil delta Z sama dengan 0, maka delta X sama dengan 0, delta Y sama dengan 0, juga dengan alpha, beta, pi, dan delta menjadi 0 juga. Akibatnya, alpha plus IP sama dengan 0, dan beta plus I turunan parsial dari delta sama dengan 0, karena mutlak delta X kurang dari sama dengan mutlak delta Z, dan mutlak delta Y kurang dari sama dengan mutlak delta Z. Maka jelaslah mutlak delta X per mutlak delta Z kurang dari sama dengan 1, dan mutlak delta Y per mutlak delta Z kurang dari sama dengan 1, sehingga untuk delta Z sama dengan 0. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mas Wahyu. Pembuktian turunan F pada Z0 adalah fungsi Z sama dengan Ux plus IVX, jadi F aksen Z ada. Teorema tersebut mempelajari bahwa F aksen Z ada, maka formula turunan dari teorema berikut ini dapat diimplementasikan. Teorema 5.3, jika dua fungsi kontinu yang bernilai real U, X, Y dan V, X, Y mempunyai turunan parsial pertama kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dalam domain D, maka fungsi kompleks Fx sama dengan U, X, Y plus IV
X, Y analitik di D. Catatan 1. Kekontinuan fungsi-fungsi U, X, Y, F, X, Y, UX, Fx, Uy, Fy merupakan syarat cukup adanya turunan. Namun secara umum bukanlah termasuk syarat perlu. Catatan yang kedua, berlakunya syarat Cauchy-Riemann di suatu titik dari suatu fungsi f belum menjamin adanya turunan atau derivatif di titik tersebut. Contoh soal 1, misalkan fz sama dengan z kuadrat sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2ixy. Apakah f aksen z adalah analitik untuk semua z? Penyelesaian, fz analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di mana ux sama dengan vy, uy sama dengan min vx. Perhatikan bahwa u sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan v sama dengan 2xy. Maka ux sama dengan 2x sama dengan vy dan uy sama dengan min 2y sama dengan min vx. Karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann CR, maka f aksen analitik untuk semua z. Contoh soal yang kedua, diberikan fungsi fz sama dengan fx x pangkat 3 kali 1 plus i min y pangkat 3 kali 1 min i per x kuadrat plus y kuadrat. Untuk z sama dengan 0, untuk z tidak sama dengan 0. Tunjukkan bahwa fungsi z kontinu dan memenuhi syarat Cauchy-Riemann di z sama dengan 0, tetapi f aksen z tidak ada. Penyelesaiannya, f aksen z sama dengan antara 0 dan x pangkat 3 min y pangkat 3 per x pangkat 2 plus y pangkat 2 plus x pangkat 3 plus y pangkat 3 per x pangkat 2 plus y pangkat 2 kali i. Untuk z tidak sama dengan 0 dan untuk z sama dengan 0, maka fz nya sama dengan 0. Untuk u x, y tidak sama dengan 0,0, maka ditentukan dengan x pangkat 3 min y pangkat 3 per x pangkat 2 min y pangkat 2. Untuk x, y sama dengan 0,0, maka ux, y nya sama dengan 0. Untuk v x, y di mana x, y nya tidak sama dengan 0,0, maka fx, y nya adalah x pangkat 3 min y pangkat 3 x pangkat 3 plus y pangkat 3 min x pangkat 2 plus y pangkat 2. Untuk x, y sama dengan 0,0, maka f dalam kurung x, y nya sama dengan 0. Lanjutan contoh soal 2. Untuk x, y tidak sama dengan 0,0, u dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 3 min y pangkat 3 per x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan r pangkat 3 dalam kurung cos pangkat 3 theta min sin pangkat 3 theta per r kuadrat. U dalam kurung x, y sama dengan r dalam kurung cos pangkat 3 theta min sin pangkat 3 theta. Mutlak u dalam kurung x, y kurang dari sama dengan r cos pangkat 3 theta min sin pangkat 3 theta kurang dari sama dengan 2r sama dengan 2r, sehingga jika limit x, y sampai 0,0, u x, y sama dengan 0. Dengan cara yang sama diperoleh bahwa v x, y kontinu di 0,0 hingga f pangkat z fz kontinu di 0,0 atau di z sama dengan 0. Lanjutan contoh soal 2, ux 0,0 sama dengan limit x lebih dari 0 3x kuadrat
dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat min 2x dalam kurung x pangkat 3 min y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2 sama dengan x4 per x4 sama dengan 1. Uy sama dengan limit x lebih dari 0 min 3y kuadrat dalam kurung x pangkat 2 plus y pangkat 2 min 2y kali x pangkat 3 min y pangkat 3 per x pangkat 2 plus y pangkat 2 kuadrat. Maka ketemu y pangkat 4 per y pangkat 4, maka ketemu min 1. Untuk Vx nya dari limit y 0 3x pangkat 3 dikali x pangkat 3 plus y pangkat 2 2x x pangkat 3 plus y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2, maka ketemu x4 per x4, maka ketemu 1. Untuk Vy nya sama caranya dan dijumpai 1. Untuk x sama dengan untuk x 0,0 sama dengan Vy 0,0 dan Uy 0,0 sama dengan min Vx 0,0. Jadi syarat Cauchy-Riemann berlaku di titik 0,0. Selanjutnya akan ditentukan turunan fungsi z di z sama dengan 0 melalui limit x fx min f aksen 0 per x. Lanjutan contoh soal. Untuk z sama dengan x, maka limit z fz min f0 per z sama dengan limit x pangkat 3 min 0 x pangkat 2 plus 0 di plus i x pangkat 3 plus 0 x pangkat 2 plus 0 per x min 0 limit x fx min f aksen 0 per z sama dengan 1 plus i. Yang kedua, untuk y sama dengan x, maka limit fz min f0 per z sama dengan limit x pangkat 3 min x pangkat 3 per x pangkat 2 min x pangkat 2 plus i x pangkat 3 plus x pangkat 3 per x pangkat 2 plus y pangkat 2 per x plus i y min 0. Limit z fungsi z kali fungsi 0 per z sama dengan limit x ix per x ix sama dengan i limit x 1 per 1 sama dengan 1 per 2 min 1 per 2 i. Karena 1 dan 2 tidak sama, maka limit x fx min f0 per x tidak ada, sehingga f aksen 0 tidak ada. Fungsi analitik. Konsep fungsi analitik sebagai esensial dalam teori fungsi kompleks dan memiliki struktur yang sangat kuat untuk diimplementasikan lebih luas berdasarkan sifat-sifatnya. Definisi 5.2, suatu fungsi fz dinamakan analitik dalam domain D jika fz dapat diturunkan pada setiap titik D. Fungsi fz analitik di titik z0 apabila nr z0 sedemikian sehingga f aksen z0 ada. Jadi keanalitikan fz di z0 berarti fz mempunyai turunan pada setiap titik di dalam lingkungan dari z0 termasuk z0 sendiri. Selanjutnya ada teorema 5.4. Yang pertama, misalkan fz sama dengan u dalam kurung x, y kurung tutup plus iv dalam kurung x, y kurung tutup. Andaikan ux, vy, uy, vx kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu n
dari titik Z0. Yang kedua, persamaan Cauchy-Riemann. Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan min Vx. Berlaku di setiap titik di N, maka Fz analitik di Z0. Contoh soal, tunjukkan bahwa fungsi-fungsi berikut ini adalah analitik. A. Fz sama dengan 3z pangkat 4. B. Fz sama dengan cos 2z. Untuk penyelesaiannya, A. 3z pangkat 4 sama dengan 3 kali dalam kurung 3 plus I kurung tutup pangkat 4 sama dengan 3 kali dalam kurung X pangkat 4 plus 4 IX pangkat 3Y min 6X kuadrat Y kuadrat min 4IX Y pangkat 3 plus Y pangkat 4 kurung tutup sama dengan 3 kali dalam kurung X pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 4 kurung tutup plus 3I kali 4X pangkat 3Y min 4X Y pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 4 min 18x kuadrat Y kuadrat plus 3Y pangkat 4 plus I kali 12x pangkat 3Y min 12x Y pangkat 3. Sehingga diperoleh fungsi Ux, Y sama dengan 3x pangkat 4 min 18x kuadrat Y kuadrat plus 3Y pangkat 4 dan Vx, Y sama dengan 12x pangkat 3Y min 12x Y pangkat 3. Turunan parsial U terhadap X sama dengan 12x pangkat 3 min 36x Y kuadrat. Dan turunan parsial U terhadap Y sama dengan min 36x kuadrat Y plus 12Y pangkat 3. Turunan parsial V terhadap X sama dengan 36x kuadrat Y min 12Y pangkat 3. Dan turunan parsial V terhadap Y sama dengan 12x pangkat 3 min 36x Y kuadrat. Jadi turunan parsial U terhadap X, turunan parsial U terhadap Y, turunan parsial V terhadap X dan turunan parsial V terhadap Y kontinu di setiap X, Y. Ternyata memenuhi syarat Cauchy-Riemann atau CR, yaitu turunan parsial U terhadap X, turunan parsial U terhadap Y, turunan parsial V terhadap X dan turunan parsial V terhadap Y. Jadi Fz sama dengan 3z pangkat 4 adalah fungsi analitik. Selanjutnya penyelesaian soal yang ke B. Fz sama dengan cos 2z sama dengan E pangkat 2 X plus Y plus E pangkat min 2 X plus Y per 2 sama dengan E pangkat 2X kali cos 2Y plus E pangkat min 2X kali cos min 2Y per 2 sama dengan E pangkat 2X kali cos 2Y plus I sin 2Y plus E pangkat min 2Y kali cos 2Y min I sin 2Y per 2 sama dengan E pangkat 2X plus E pangkat min 2X cos 2Y plus I kali E pangkat 2X min E pangkat min 2X sin 2Y per 2 sehingga diperoleh Ux, Y sama dengan E pangkat 2X plus E pangkat min 2X cos 2Y. Vx, Y sama dengan E pangkat 2X min E pangkat min 2X sin 2Y per 2. Turunan parsial untuk U terhadap X sama dengan E pangkat 2X plus E pangkat min 2X cos 2Y dan turunan parsial U terhadap Y sama dengan min E pangkat 2X min E pangkat min 2X sin 2Y. Turunan parsial V terhadap X sama dengan E pangkat 2X plus E pangkat min 2X sin 2Y dan turunan parsial V terhadap Y sama dengan E pangkat 2X min E pangkat min 2X cos 2X. Jadi turunan parsial U terhadap X, turunan parsial U terhadap Y, turunan parsial V terhadap X dan turunan parsial V terhadap Y kontinu di setiap X, Y. Ternyata memenuhi syarat Cauchy-Riemann atau CR, yaitu
turunan parsial U terhadap X, turunan parsial U terhadap Y, turunan parsial V terhadap X, dan turunan parsial V terhadap Y. Jadi, fz sama dengan cos 2z adalah fungsi analitik. Selanjutnya ada teorema 5.5. Andaikan bahwa fungsi fz sama dengan u x, y plus iv x, y analitik di z0, maka ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx pada setiap titik pada suatu lingkungan di titik z0. Teorema 5.6. Andaikan bahwa jika fz dan gz adalah fungsi analitik di dalam D, maka fz plus gz, fz kali gz, fz bundaran gz, fz per gz asal gz tidak sama dengan 0 juga merupakan fungsi analitik di dalam D. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.